Sebelumnya perkenalkan, saya Rara Cindy Mosela. Di sini saya akan membahas tentang Persatuan Islam atau yang disingkat dengan Persis. Pemahaman Persis sebagai sistem bertahan, berlanjut, dan berubah. Pada 6 aspek di sini, yang pertama, sosial political konteks. Dulunya, Persis itu termasuk golongan Partai Masyumi di tahun 1948. Sekarang, sistem sosial politiknya dipengaruhi oleh IT dan pandemi. Lalu penyebab dulu di sosial politiknya adalah ancaman politik kristianisasi kolonial Belanda, Jepang, dan komunisme. Pada keadaan yang sekarang ini dipengaruhi oleh transformasi teknologi intelektual. Lalu pada tabel kedua, leadership, dulunya Persib dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Yunus. Sekarang dipimpin oleh KH Aceng Zakaria. Pada tabel ketiga, value system, dipengaruhi oleh nilai pan-islamisme, nasionalisme, sekularisme. Sekarang dipengaruhi oleh modernisasi, intelektualisme, dan islamisme. Dulunya dipengaruhi oleh mengutamakan ideologi nasionalis, agama, dan komunis, serta konsepsi dasar negara. Lalu sekarang lebih kepada pengembangan di pendidikan dan pembaruan pemikiran tentang Islam modern. Pada tabel ketiga, regular activities, dulunya Persib lebih bergerak ke kegiatan rutinitas di lapangan layanan haji, zakat, wakaf, dan pembangunan layanan keagamaan, dan mendirikan sekolah tinggi. Sekarang, kegiatan rutinitasnya berada di penyediaan sumber teknologi informasi, zakat, pengembangan prasarana, muktamar. Pada tabel kelima, terdapat True Believer. Dulunya Persib terdapat sekitar dari 300 sampai 500 anggota per tahunnya. Sekarang, 2 juta lebih anggota setiap per tahunnya. Pada tabel ke-6, Cultural Expression. Dulunya Persib bintang bersudut 12, sekarang pun masih menggunakan simbol bintang bersudut 12. Satu, konteks sosial politik. Persis dulunya di tahun 1923 dipengaruhi oleh faktor budaya asing kolonial Belanda dan Jepang. Awal berdirinya Persib pada abad ke-20 dipengaruhi oleh aktivitas keagamaan atau penyebaran agama. Berawal dari Belanda yang menjajah Indonesia dan ingin menyebarkan budaya barat dan agama Kristen. Selain itu, Indonesia dihadapkan dengan situasi terjepit bahwa Islam sering dijadikan cemooh dan tuduhan agar memunculkan benih-benih kebencian kaum barat dan bangsa pribumi. Setelah dijajah Belanda, Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang ini termasuk tidak ingin kalah dari pihak bangsa Belanda. Oleh sebab itu, Jepang mengadakan yang adanya Nipponisasi. Jadi semua aspek di masyarakat itu dipengaruhi oleh aspek-aspek dari kehidupan Jepang. Lalu, kehidupan di Indonesia atau di Persib sendiri pada saat itu yang mendorong mereka akhirnya membuka pemikiran, akhirnya mendokrak munculnya suatu organisasi politik. Nah, setelah terbentuknya organisasi politik yaitu Masyumi di tahun 1948, Masyumi pun menjadikan Persib ini termasuk Persib menjadi anggota istimewa dari Masyumi. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan Persib sekarang di tahun 2021? Itu dipengaruhi oleh faktor transformasi dan revolusi era zaman dan teknologi. Nah, misalnya sekarang Persib lebih bergerak di muktamar, kalau di sosial politiknya. Mereka sekarang mendukung kegiatan masyarakat. Dalam kegiatan muktamar ini lebih menggunakan alat-alat yang lebih canggih dan penyebaran agama organisasinya itu melalui teknologi. Sekarang mereka sudah punya website resmi. Nah, inilah yang menandakan bahwa
mereka itu memiliki teknologi, mengikuti perkembangan zaman teknologi di saat ini. Leadership atau kepemimpinan. Dulunya, Persib ini dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Yunus. Pertama, mengambil pola kepemimpinan ulama. Haji Zamzam ini seorang guru agama dan seorang aktivis keagamaan, serta Muhammad Yunus yang mempelajari agama Islam. Inilah latar belakang terbentuknya dari organisasi Persis. Karena berawal dari kesamaan melihat studi Islam dan berusaha memajukan umat Islam. Menitikberatkan perjuangan pada penyebaran dan penyiaran paham dan aliran Quran Sunnah. Oleh sebab itu, akhirnya kedua pemimpin ini mengambil pola kepemimpinan ulama, bukan kepemimpinan dari politik. Lalu bagaimana kaderisasinya? Nah, kaderisasi dari kaum elit agama dan pembaruan Islam. Inilah yang diambil oleh kedua pemimpin ini. Dari kaum elit keagamaan yang akan menghasilkan kader yang bersifat berakhlak al-karimah terhadap syariah Islam secara kafah berlandaskan aliran Quran dan Sunnah yang awalnya tidak berfokus pada organisasi ini sendiri dan tidak untuk membentuk banyak cabang atau anggota. Dulunya itu Haji Zamdan dan Haji Yunus lebih berfokus ke bidang politik dan pendidikan. Nah, jadi tidak kepada pengembangan organisasi Persisnya sendiri. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan KH Aceng Zakarian sekarang ini? Sekarang ini lebih kepada kesadaran tugasnya. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan lebih kepada kesadaran tugasnya? Lebih kepada kesadaran tugasnya ini adalah yang dimaksud dengan artinya tahu bahwa kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dalam mensejahterakan masyarakat umat Islam. Nah, kaderisasinya pada saat ini melalui proses pembinaan dan pembentukan pemimpin. Melalui tingkat pendidikan agamanya dan proses-proses pembinaan kader dan pembentukan pemimpin dalam Persib. Itulah yang diambil dari kaderisasi saat ini. Value system atau sistem nilai. Pertama ada sosial, pendidikan, politik, dan religi. Pada dulunya keadaan sosial di Persib sendiri pada meningkatkan kesadaran pemberdayaan anggota, khususnya umat Islam. Lalu di pendidikannya sendiri, membangun pesantren, santri, atau madrasah, serta sekolah tinggi. Untuk di kegiatan politik, dulunya Persib ini lebih banyak melibatkan kaum nasionalis dan komunisme. Sedangkan di religi, mereka lebih kepada penyebaran agama dan pendidikan Islam. Keadaan Persib sekarang ini yaitu mengandung sistem nilai, teknologi, pendidikan, sosial, religi, dan politik. Di teknologi sendiri, pada saat ini, Persib lebih mengikuti perkembangan zaman teknologi. Sedangkan pendidikan, sampai sekarang pun masih mengembangkan pendidikan pesantren, santri, dan membangun madrasah serta sekolah-sekolah tinggi. Sedangkan untuk di sosialnya, lebih kepada ikut-sertaan dalam melayani kegiatan kebutuhan masyarakat. Untuk di religi, masih dengan menyebarkan agama dan politik lebih condong kepada kegiatan muktamar. Regular activity. Pertama, pada tahun 1923, Persib ini lebih banyak kegiatannya di zakat, dakwah, dan tablik. Lalu kegiatan muktamar dan berfokus pada pembangunan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi. Sedangkan di tahun ini, di tahun 2021, masih sama lebih ke zakat, dakwah, dan tablik.
Nah, lalu kegiatan lainnya lebih kepada pengembangan fasilitas dan prasarana muktamar, serta berfokus pada penyediaan sarana kesehatan dan membangun lembaga atau program sosial keislaman. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu anggota Persis dari kepolisian yang membantu masyarakat dalam proses vaksinisasi pada gambar di bawah ini. 5. True believer atau pengikut setia. Di awal Persis diikuti kelompok studi Islam, para ulama, politisi, masyarakat, dan pedagang Islam. Nah, jadi pedagang Islam ini, mereka adalah orang-orang yang juga sekalian dalam penyebaran agama Islam. Lalu sekarang ini lebih diikuti para ulama, politisi, militer. Militer ini adalah pihak dari para tentara atau TNI yang juga keikutsertaan atau termasuk anggota dari Persis. Lalu ada juga pihak kepolisian, seperti di gambar yang sebelumnya. Lalu ada yang dari masyarakat. Culture expression. Pertama, bintang bersudut 12, bertuliskan Arab, memiliki lingkar bulan sabit. Nah, kita bisa lihat dari gambar di bawah ini, yaitu adalah simbol ikon dari Persis. Baiklah, sekian dan terima kasih.